Seringkali kita mendengar banyak sekali mungkin khotbah atau perenungan pendeta atau hamba Tuhan yang mengatakan uang itu bisa membuat kita tertarik jatuh dalam dosa. Tetapi di satu sisi yang lain, kita mesti mengakui bahwa sebenarnya kita itu juga suka sama uang. Seringkali kita mendengar banyak sekali mungkin khotbah atau perenungan pendeta atau hamba Tuhan yang mengatakan, wah jangan kamu hatimu pada uang gitu ya, atau uang itu kesannya menjadi begitu buruk. Kenapa? Karena uang itu bisa membuat kita tertarik jatuh dalam dosa. Jadi uang itu seakan-akan jadi dosa gitu ya, kalau kita hidup mengejar uang begitu ya. Nah, tetapi di satu sisi yang lain, kita mesti mengakui bahwa sebenarnya kita itu juga suka sama uang. Siapa sih yang nggak suka sama uang di antara kita? Bahkan kita pasti punya cita-cita nanti kalau misalnya saya sudah besar, saya bekerja, saya bahkan berkarya, ya saya ingin dong penghasilan yang baik. Nah, tetapi seringkali kita dihadapin dengan sebuah dilematis. Karena kayaknya nih ya, by feeling nih ya, kita tahu bahwa Alkitab seringkali mengatakan bahwa jangan kamu menjadi hamba mamon atau uang. Nah, kali ini kita akan sama-sama berbicara tentang mamon, berbicara tentang uang itu juga, harta benda, materi. Dan kita akan sama-sama menelusuri apa yang firman Tuhan katakan tentang mamon dari Lukas pasal 16 ayat 1-9 dan kita akan baca ayat yang ke-11 nanti ya. Teman-teman, kita akan simak perkataan atau perumpamaan pengajaran Yesus tentang mamon ya. Mari kita lihat. Lukas pasal 16 ayat 1-9 firman Tuhan berkata begini. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu tuan itu memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Nah, lalu kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Wah, aku tahu apa yang akan aku perbuat. Supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Apa yang dilakukan bendahara tersebut? Lalu bendahara itu memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang yang berhutang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang yang lain. Sekarang juga, 50 tempayan. Lalu kemudian bendahara ini berkata kepada yang kedua, berapakah hutangmu? Jawab orang yang kedua itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang yang lain, 80 pikul. Nah, lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur, karena dia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku, Yesus berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah yang abadi. Oke, teman-teman gak salah baca, gak salah lihat, gak salah dengar ketika teman-teman melihat ayat yang terakhir. Yesus berkata, ikatlah persahabatan dengan mamon. Dan kemudian kita yang mendengar itu langsung kemudian terheran-heran, loh kok bisa gitu kan ya? Kok bisa Yesus ngomong begitu? Kenapa begitu? Karena ya seringkali kita mendengar khotbah yang mengatakan bahwa kita jangan pernah menjadi atau bersinggungan dengan mamon, karena mamon itu jahat, berhala, begitu kan ya? Kebanyakan kita mendengarkan dari mimbar-mimbar Kristen begitu. Mamon itu berhala, berhati-hatilah karena nanti kamu akan masuk neraka, begitu kan ya? Tetapi ternyata di dalam bagian ini Yesus mengatakan ikatlah persahabatan dengan mamon. Nah, ini kaget kan? Kita heran kan? Loh kok bisa Yesus ngomong begitu? Makanya ya kita heran gitu ya, kita kaget. Nah, teman-teman, perumpamaan ini kita harus lihat dengan hati-hati begitu ya. Kita
akan telusuri nih di dalam perenungan ini. Maksudnya Yesus ngomong begitu tuh apa gitu? Apakah Yesus berarti meminta supaya kita itu mengejar uang? Apakah itu berarti Yesus meminta kita itu untuk hidup cuman cari duit sebanyak-banyaknya? Nah, kita lihat baik-baik ya perumpamaan yang Yesus ajarkan. Jadi konteks perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur ini, yang kita sudah ikutin tadi ceritanya, adalah cerita tentang seorang bendahara yang akan dipecat oleh tuannya. Nah, jadi ketika dia dipecat, dia mikir, terus kemudian dia panggil orang-orang yang berhutang kepada tuannya. Kenapa dia bisa panggil? Ya karena dia bendahara. Jadi dia tuh yang pegang aset gitu loh teman-teman, yang pegang duit, kayak misalnya di kelas, ada bendahara kelas, kayak gitu. Nah, kemudian dia memberikan surat hutang yang baru. Jadi ceritanya surat utangnya ini adalah surat utang yang direkayasa begitu ya ceritanya. Jadi direkayasanya bagaimana? Yang tadinya berhutang 100 tempayan dibikin sama dia jadi 50. Yang tadi berhutang 100 pikul gandum lalu kemudian dibikin sama dia 80 pikul gandum. Menarik ya? Jadi ini rekayasa nih, ini bohongan nih gitu ya. Jadi surat utangnya dipalsuin, angkanya diturunin gitu. Nah, tetapi menariknya bendahara ini kemudian dipuji. Nah, ini menarik. Dipuji oleh tuannya. Kenapa? Karena tuannya menilai bahwa bendahara ini bertindak cerdik. Loh, bentar kok. Loh, kok dipuji? Kan bendahara itu nipu. Bendahara itu membuat tuannya lebih rugi. Ya dong, rugi. Karena yang tadinya tuannya mesti terima bayaran 100 tempayan minyak, malah jadi 50. Kan gitu kan? Ditipu kan tuannya, gitu kan? Nah, tetapi ingat, yang dipuji ini bukan karena bendaharanya nipu, tetapi yang dipuji ini karena bendahara ini cerdik, dikatakan cerdik. Loh, kenapa? Begini dulu, kenapa bendahara ini melakukan hal kayak begitu? Nah, dikatakan begini, bendahara itu bilang begini, apa yang harus aku perbuat? Jadi bendaharanya kan mau dipecat nih. Terus ceritanya kemudian bendaharanya mikir, gue mesti ngapain? Gue bakal kehilangan pekerjaan gue. Gue bakal habis nih kayak begitu teman-teman ya. Akhirnya bendahara itu putar otak lalu dia ingat, karena tuanku bakal memecat aku, gue ini kan mencangkul nggak bisa karena kerjaannya cuman urusin duit gitu kan. Mencangkul nggak bisa, ngemis juga aku malu. Nah, kalau karena itu, gue tahu apa yang gue bisa perbuat. Makanya di ayat itu dikatakan, apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Jadi teman-teman, kita bisa melihat bahwa bendahara ini kenapa melakukan perbuatan penipuan itu, rekayasa itu. Tujuannya adalah orang-orang yang berhutang sama tuannya ini bakal berhutang budi sama bendahara ini. Ya dong. Orang-orang yang berhutang sama tuannya akan berhutang budi sama si bendahara. Contoh, misalnya kita lagi ujian gitu kan ya. Kita lagi ujian UTS atau UAS, terus kita tuh sorry itu saya agak-agak lemot gitu ya. Agak-agak lemot, gue nggak bisa nih kuasai pelajaran ini atau atau subjek ini, gue nggak ngerti dosennya ngomongin apa gitu. Nah, lalu muncullah malaikat penolong gitu ya, murid yang pintar di kelas, lalu dia ajarin kita. Nah, karena dia ajarin kita, terus kemudian dia bilang, ini nih kayaknya gue kenal dosen ini nih, nanti keluar soalnya gini. Nah, otomatis kita berhutang budi kepada si murid pintar itu, ya nggak? Kita berhutang budi. Karena itu nanti kalau lain kali misalnya dia minta tolong, nah kita akan tolongin dia. Karena apa? Karena kita udah utang budi. Nah, jadi bendahara ini pengen supaya orang-orang yang berhutang kepada tuannya yang bakal pecatin dia ini berhutang budi kepada si bendahara. Jadi kalau waktu dia dipecat, nanti ada yang nampung dia gitu loh. Jadi dia nggak terlantar di jalan gitu kan. Nah, itu ceritanya. Nah, jadi begini. Cara bendahara ini cerdik meskipun curang gitu ya. Dia curang karena dia merekayasa dong, itu nipu dong, itu salah, clearly itu salah. Dan Yesus tentu tidak memuji cara bendahara ini yang salah, tidak. Tetapi yang Yesus puji adalah bendahara ini meskipun curang, dia ini cerdik karena dia memikirkan tentang masa depan. Jadi dia pikirin tentang masa depan. Ntar kalau misalnya gue dipecat, gue terlantar gimana?
Jadi gue mesti kerjain apa yang gue punya hari ini untuk mempersiapkan diri untuk masa depan. Amin. Nah, orang yang cerdik itu adalah orang yang memikirkan tentang masa depan. Orang yang memikirkan tentang nanti gue bakal ngapain. Siapa di sini adalah tim yang hidup hanya untuk hari ini? Ya, hidup untuk hari ini adalah ya bangun, makan, main game, tidur, repeat. Cuman itu aja yang kita kerjain. Nah, ingat loh, orang yang bijaksana adalah orang yang memikirkan, wah nanti gue mesti ngapain ya, ntar gue akan gimana ya. Ngomong-ngomong melipir sedikit ya, pernah ada satu masa nih, waktu gue di Ambon, kerusuhan. Jadi waktu itu kerusuhan, sekolah nggak ada dong, sekolah ditiadakan. Lalu kemudian sehari, 2 hari, gue happy banget, serius gue happy banget. Kenapa? Karena jujur deh, kita sebagai murid sekolah apa sih yang kita rindukan? Libur. Amin. Iya. Jadi libur yang menyenangkan itu berlangsung selama 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 2 minggu. Gue happy banget. Sampailah satu masa di mana udah mungkin 1 bulan, 2 bulan nggak sekolah sama sekali. Barulah di situ gue tersadar. Wah, kalau begini caranya, gimana masa depan gue ya? Gitu loh. Gimana ya nanti masa depan saya? Kalau saya sehari ini nggak belajar, nggak ngapa-ngapain, ntar jadi apa saya? Nah, barulah muncul kebijaksanaan gitu loh teman-teman. Nah, kadang-kadang kita itu tidak mampu bijaksana, kita nggak mampu cerdik. Makanya Yesus bilang bahwa anak-anak dunia ini lebih cerdik kadang-kadang dibandingkan anak Tuhan. Karena kadang-kadang anak Tuhan itu meskipun agamanya Kristen, tetapi apa? Ya pikirannya nggak bijaksana. Nah saya percaya teman-teman semua, youth dan teens GKA Gloria, ya, teman-teman harus bijaksana, amin. Ya, karena itulah Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, ya, sekali lagi bukan supaya anak-anak Tuhan menipu, bukan ya, awas loh ya. Tetapi Yesus mengajarkan supaya anak-anak Tuhan pun harus cerdik. Kenapa cerdik? Seperti bendahara ini, dia menggunakan semua yang dia punya. Otoritas dia sebagai keuangan, dia tahu siapa yang berhutang pada tuannya. Jadi dia pakai segala sesuatu untuk jaga-jaga kalau dia dipecat, dia aman gitu loh teman-teman. Nah, kata cerdik yang digunakan di sini menggunakan kata phronimos. Apa itu phronimos? Phronimos itu diartikan bijaksana, cermat, pandai. Artinya dalam bagian ini, orang yang cermat atau orang yang phronimos adalah orang yang menggunakan segala sesuatu dengan cermat dan tepat sasaran. Cermat dan tepat sasaran. Dan orang yang menggunakan segala sesuatu itu sesuai fungsi dan kedudukannya. Jadi maksudnya gini, semua yang kita punya di dalam hidup itu harus dipakai sesuai dengan fungsi dan kedudukannya dan cermat. Begitu. Segala sesuatu yang digunakan atau yang dipunyai oleh kita itu harus digunakan dengan bijaksana. Teman-teman, engkau punya kemampuan, engkau punya waktu. Apakah kita pakai waktu dengan bijaksana? Belum tentu. Apakah kita pakai waktu dengan benar? Belum tentu. Nah, menariknya seperti bagian yang tadi kita bahas tuh. Yesus bilang begini, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur. Nah, ini ayat yang seringkali bikin orang bingung. Kenapa? Karena mamon itu benar-benar jelas adalah berbicara tentang mamonas atau harta benda atau materi. Nah, tetapi menariknya Yesus bilang begini, jika mamon itu tidak dapat menolong lagi. Nah, jadi maksudnya adalah ada satu kebenaran di sini. Mamon itu atau uang itu tidak dapat menolong kita dalam segala sesuatu. Amin. Kamu punya uang, tetapi uang yang kamu punya belum tentu bisa tolongin kamu dalam segala keadaan. Betul nggak? Uang yang kamu punya belum tentu bisa membeli semuanya. Ya, uang bisa membeli banyak hal, tetapi uang tidak bisa beli semuanya. Termasuk uang tidak bisa membeli Tuhan, membeli perkenanan Tuhan. Amin? Ya iyalah, emang Tuhan butuh uang? Enggak. Jadi materi, teman-teman, tidak dapat memberikan sebuah kepastian. Pemenuhan baik jasmani, apalagi pemenuhan tentang kekekalan atau jiwa kita. Nah, tapi Tuhan bukan bilang bahwa materi itu nggak butuh. Selama kita hidup, kita butuh uang. Selama kita hidup, kita butuh materi. Selama kita hidup, kita butuh makan.
Kita butuh sekolah, kita butuh bayar tagihan listrik, ya semuanya pakai uang. Tetapi Yesus bilang begini, ikatlah persahabatan dengan uang itu, dengan materi itu. Maksudnya adalah pergunakanlah dengan cermat dan tepat. Karena apa? Karena sekali lagi, mamon itu tidak dapat memberikan kepastian kekekalan. Tidak ada orang yang bisa beli tiket untuk selamat. Tidak ada orang yang bisa beli tiket untuk disenangi Tuhan. Kamu mau kaya sekaya apapun, Tuhan tidak tertarik dengan harta benda. Amin. Tetapi selama kita hidup, pergunakanlah harta benda kita untuk mempersiapkan diri, karena satu saat seperti bendahara yang akan dipecat dari jabatannya, kita pun akan dipecat dari dunia ini. Amin. Siapa sih di antara kita yang gak bakal dipecat dari dunia? Coba, siapa? Gak ada. Kita semua pasti satu saat akan dipecat. Satu saat kita pasti akan selesai. Ngomong-ngomong, barusan berapa hari yang lalu, saya terima satu kabar mengagetkan di WA grup. Teman sekelas meninggal dunia karena cancer, ya. Padahal usianya baru 35. Wah, ketahuan kok usia 35. Iya. Gue 35 ya. Usia gue 35. Jadi usia 35 meninggal karena cancer itu shocking ya, karena masih muda sekali. Suaminya, anaknya ada 2 ya, suami 1, anaknya 2, dan masih kecil-kecil. Dan wah, kita satu kelas kita shock sekali. Kita giving support sebaik-baiknya. Tapi hal ini memberikan sebuah pengertian buat gue bahwa hidup itu kita nggak tahu kapan dipecat loh, teman-teman. Bahkan di tengah pandemi, mungkin sebagian teman-teman yang menyaksikan perenungan firman Tuhan ini, mungkin, mohon maaf, keluarga kita mungkin ada yang meninggal karena COVID. Ya. Kita pun nggak tahu kapan kita selesai, kapan kita dipecat dari dunia. Kita nggak tahu. Nah, karena itu selama kita hidup, pakailah semua yang kita punya ini untuk mempersiapkan diri kalau kita dipecat dari dunia. Karena nanti Tuhan akan minta pertanggungjawaban atas semua yang Tuhan kasih sama kita loh, serius. Saya percaya bahwa nanti ketika kita ketemu sama Tuhan, pertanyaan Tuhan bukan kamu percaya Yesus atau enggak. Bukan itu. Karena isunya adalah ya kita udah percaya Yesus, kita selamat. Maksudnya adalah kita hidup bagi Yesus, ya kita akan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi nanti isunya adalah Tuhan akan tanya, semua yang aku berikan kepadamu itu, apakah kamu pakai untuk kekekalan atau kamu pakai untuk kemuliaan Tuhan? Itu pertanyaan Tuhan. Kok bisa? Kok yakin pertanyaannya kayak gitu? Iya. Masih ingat gak perumpamaan tentang talenta? Jadi ada yang dikasih 1 talenta, ada yang dikasih 2 talenta, 5 talenta. Yang 5 digandakan jadi 10. Yang 2 digandakan jadi 4. Yang 1 dikubur, teman-teman. Padahal kalau kita dikasih 5, 2 sama 1, lebih gampang pakein atau menggandakan yang 1, bukan yang 5, bukan yang 2. Tetapi yang 1 ini malas, gak ngapa-ngapain, dan udah dia biarin aja. Yang 5 dan yang 2 malah rajin, lalu kemudian memakainya untuk satu saat diminta pertanggungjawaban sama tuannya. Nah, ini cerita lagi ngomong hal yang mirip dengan Mamon tadi. Mamon itu salah satu dari talenta yang Tuhan kasih sama kita. Semua yang Tuhan percayakan selama kita hidup, waktu kamu lahir, kita semua lahir, dengan keluarga yang kita punya, dengan semua harta benda materi yang kita punya hari ini, semuanya, listen to me carefully, semuanya akan diminta pertanggungjawaban dari Tuhan. Apakah kamu menggunakan semua yang aku kasih, kata Tuhan, untuk hal yang benar, atau kamu pakai untuk percuma? Take it for granted. Itu pertanyaan Tuhan. Jadi orang Kristen itu harusnya bukan cuma mikirin tentang ini, oh nanti mati masuk surga. Enggak, please jangan jadi orang Kristen kayak gitu. Orang Kristen harus berpikir, bagaimana saya yang Tuhan kasih sama saya akan saya pakai untuk Tuhan. Begitu. Teman-teman, perumpamaan talenta tadi lagi ngomong tentang semua yang tidak kekal itu harus dipakai untuk kekekalan. Karena semua orang percaya, semua orang dipercayakan Tuhan dengan hidup di dunia yang gak kekal. Talenta yang tidak kekal dan sumber daya yang tidak kekal. Makanya ada lagunya kan, ku tak membawa apapun juga
Saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua. Pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Yang Tuhan minta waktu kita datang sama Tuhan nih cuman jiwa kita nih. Tuhan akan tanya, semua yang aku kasih di dunia, kamu pakai buat apa? Itu pertanyaannya. Jadi kita harus menggunakan semua yang gak kekal, teman-teman, untuk digunakan supaya nanti kita hidup bersama Tuhan ada kekekalan, begitu loh teman-teman. Yang kita pakai semuanya. Kepintaran yang Tuhan kasih buat kamu pakai buat apa? Ada orang pinter, jenius, tapi psikopat. Betul? Jangan salah. Otak-otak pembobolan bank, pencucian uang, money laundry, hacker, dan sebagainya. Itu orang-orang pintar. Tetapi kepintarannya dipakai untuk sia-sia. Begitu. Orang-orang yang tubuhnya yang tampan gitu ya. Kayak gua. Bercanda ya. Teman-teman yang cantik begitu, yang good looking. Kamu pakai buat apa? Hanya buat untuk ngegebet semua orang, hanya buat untuk macarin semua orang, hanya buat pamer-pamer, atau kamu pakai untuk kemuliaan Tuhan? Begitu loh. Semua yang Tuhan kasih percayakan buat kamu, itu pakai buat apa? Kok sebentar, kegantengan, kecantikan dipakai buat kemuliaan Tuhan, maksudnya apa? Gini teman-teman, kegantengan dan kecantikan misalnya, itu pasti menarik orang, betul? Tapi biarlah melalui kecantikan kita, kegantengan kita, orang bisa lihat bahwa cantik di luar, cantik di dalam, gitu. Ganteng di luar, ganteng di dalam. Kita tunjukkan kualitas anak-anak Tuhan. Kok lu nyindir gua, kok gua jelek? Sorry, maaf gitu, gua bukan mau apa gitu ya. Tetapi tentu siapapun kita mungkin gak dipercayakan 5 talenta. Tapi kita dipercayakan 2 talenta, bahkan 1 talenta. Gue percaya siapapun kita pasti dipercayakan semua kebaikan dari Tuhan. Termasuk bukan cuma cantik atau cakep. Kamu punya uang, mungkin kamu dari keluarga yang cukup baik keuangannya. Uangmu kamu pakai buat apa? Uangmu kamu pakai hanya untuk senang-senang atau tidak? Makanya Yesus bilang di ayat yang ke-11. Ini ayat ke-11-nya. Jadi, jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapa yang akan mempercayakan kepadamu harta sesungguhnya? Yesus bilang sama kita dengan clearly, untuk hal-hal yang duniawi kamu tidak setia. Untuk hal-hal yang duniawi kamu terlena. Kamu pakai untuk kesenangan diri kamu saja. Kata Yesus, siapa yang akan percayakan kepadamu harta sesungguhnya? Harta sesungguhnya itu apa? Kerajaan Allah, sorga. Nanti kita akan mewarisinya, teman-teman. Tapi kalau kita nggak setia dengan yang harta yang di dunia, kita nggak bisa setia dengan yang kekal, begitu loh teman-teman. Yesus pengen bilang bahwa uang dan semua yang dipercayakan kepada kita itu mesti dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Nah, hari ini banyak orang sekolah, kerja, tujuannya buat apa? Yuk, ngapain kita sekolah? Ya supaya qualify kok gitu kan ya. Yang kalau bener ya supaya pinter katanya. Oke lah. Kalau kamu pinter, tujuannya buat apa? Ya buat kuliah, nanti setelah kuliah buat apa? Ya buat kerja tujuannya buat apa? Cari duit kan gitu kan. Nah gini, ada kekeliruan yang orang sering kali lihat. Orang berpikir dalam hidup kita itu ada 2 jenis manusia. Manusia pertama itu adalah 2S yang disebut. S pertama itu adalah struggle. Struggle maksudnya apa? Kamu kerja, jadi ada orang-orang yang dunia ini kerja, terus kemudian tabungannya, uang masuk tabungan, lewat lagi tuh uang buat bayar cicilan. Kerja, buat membanting tulang, buat hidup. Mungkin sebagian besar dari kita yang menyaksikan ini mungkin tidak mengalaminya, tapi banyak orang mengalaminya. Kerja, susah payah untuk bisa makan, susah payah untuk bisa hidup. Kasian. Nah, kita nggak kepengen jadi orang yang struggle gitu kan. Makanya kita pengen jadi orang yang sukses. Jadi kerja, pemasukan bagus, income-nya bagus, sukses. Pakai, bisa beli baju-baju bermerek, Supreme lah, Hypebeast, Nike lah, apapun lah itu. Keren, gaya, mejeng kan gitu. Nah, banyak orang di dunia ini, termasuk orang Kristen, yang pengen jadi kelompok S yang kedua ini, sukses atau sukses. Tapi sebenarnya, teman-teman, kalau kita lihat pengajaran Yesus minta kita untuk benar-benar hati-hati bahwa tujuan kita tuh bukan itu. Tujuan kita sebenarnya ada S yang ketiga. Apa itu? Signifikan. Apa itu signifikan? Kehadiranmu itu bermanfaat buat orang.
kehadiranmu itu berdampak buat orang. Jadi ini bukan perkara kamu punya berapa duit, tapi perkara kamu itu menjadi berkat tidak buat orang. Dan tentu saja, puji Tuhan kalau kamu dipercayakan uang yang lebih banyak, kamu bisa menjadi berkat dengan lebih banyak kepada orang lain. Oleh karena itulah nama Tuhan dipermuliakan. Makanya Yesus bilang, hendaklah terangmu bercahaya, sehingga setiap orang yang melihatnya memuliakan Bapamu yang di sorga. Anak-anak Tuhan bekerja mencari uang, betul. Tetapi bedanya dengan dunia adalah orang-orang dunia hanya menggunakan uang untuk kepentingan sendiri. Tetapi anak-anak Tuhan menggunakan uangnya untuk kemuliaan Tuhan. Menjadi berkat untuk sesama, menjadi kemuliaan. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan oleh orang-orang. Amin. Jadi begini teman-teman. Uang itu sebenarnya bukan kita harus jauhi, enggak. Uang itu harus kita punya. Karena uang itu hamba yang baik. Tapi hati-hati. Uang itu kalau kita jadikan tuan dalam hidup, maka uang itu akan menjadi tuan yang jahat. So, teman-teman akan ada di pihak yang mana? Uang itu memang berkuasa, uang itu memang sedap-sedap ngeri, tetapi kita jadi orang Kristen harus bijaksana, menggunakan uang semua yang Tuhan percayakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita tutup perenungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa.